Lapor warga yang baik hati, Sarinah TV melaporkan. Hari bahagia, hari ini Sabtu. 14/3 Amitya Ratnanggani Siraduhita genap berusia 42 tahun. Tahun usia yang matang sebagai seorang pemimpin. Ia Ketua DPC Partai dan Ketua DPRD Kota Malang. Hari ini, Sabtu 14 Maret tahun 2026. Bulan suci Ramadan 1447 Hijriah DPC PDIP. Kota Malang gelar berbagi dan buka puasa bersama seluruh hal struktural partai dari tingkatan DPP, DPD, DPC, PAK, Ranting, badan dan sayap partai, tentunja hampir 70, dan awak media baik online dan media cetak. Sabtu, 14 Maret tahun 2026, kehangatan suasana di Hall DPC Partai Jalan Raden Panji Suroso. Padat duduk bersila dari seluruh kehadiran pengurus partai dan awak media. Andredi Susetyo hadir sebagai narasumber utama. Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Bidang Koperasi dan UMKM DPP PDI Perjuangan. Didampingi Dewanti Rumpoko DPD PDIP Jatim dan Amitya Ketua DPC Partai. Dalam kesempatan itu, Andreas menyampaikan terkait makan bergizi gratis MBG, bahwa DPP PDIP memposisikan diri sebagai pengawas dan bukan pelaksana teknis. Sikap partai jelas dan tegas, melarang para kader untuk terlibat secara operasional atau yayasan. Ini adalah langkah antisipasi. Kita tidak ingin jika di kemudian hari ada masalah tata kelola atau kasus keracunan. Nama kader kita terseret di dalamnya, tegas Andreas saat diwawancarai awak media. Ia menambahkan, peringatan ini bersifat reminder agar tidak ada alasan bagi kader di tingkat bawah mengklaim ketidaktahuan jika terjadi sanksi di masa depan. Sebagai Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara BAKN, Andreas juga membedah kondisi ekonomi terkini. Ia menyoroti fenomena melemahnya daya beli masyarakat menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Omzet di pasar tradisional menurun dibanding tahun lalu. Ini tanda daya beli melemah. Ditambah lagi prediksi kenaikan BBM pasca Lebaran dan ancaman kemarau panjang. Dari data BMKG, ini alarm bagi pemerintah daerah. Jelasnya, Andreas juga mengungkap temuan BAKN mengenai sisa anggaran lebih SAL di Jawa Timur yang mencapai Rp6 triliun. Anggaran sebesar itu menurutnya seringkali terkunci karena menunggu proses audit BPK, sehingga tidak bisa segera digunakan untuk menggerakkan ekonomi rakyat di awal tahun. Selanjutnya Ketua DPC PDIP Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita, menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni buka bersama, melainkan konsolidasi 3 level struktur DPP, DPD, dan DPC. Tetapi ia undang hampir seluruh awak media di Kota Malang yang mencapai 70-an rekan-rekan. Media turut berbuka puasa bareng. Dalam acara ini, Amitya juga mendapatkan kejutan, tumpeng ulang tahun dari rekan-rekan, fraksi dan satgas, menambah nuansa kekeluargaan di tengah diskusi politik yang serius. Dan momentum di hari ulang tahunnya ini pun menjadi doa dan harapan bagi banyak pihak agar Amitya Ratnanggani Siraduhita terus diberikan kesehatan, kekuatan, serta kemampuan untuk menjalankan amanah besar yang dipercayakan oleh masyarakat kepadanya, mewakili Malang Update News 99 Cekom, suryaindonesia.net, dan seluruh teman-teman media. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-42 tahun kepada Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita. Be happy always. Dan semoga senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan, serta terus mampu mengemban amanah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan kemajuan Kota Malang. Menutup rangkaian acara, PDI Perjuangan Kota Malang melakukan aksi nyata dengan menyalurkan 2.500 paket lebaran. Paket-paket ini didistribusikan kepada jajaran pengurus hingga tingkat anak, ranting dan satgas sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas kader di akar rumput. Ini adalah hasil gotong royong jajaran fraksi dan struktur. Kita ingin memastikan seluruh kader
merasakan kebahagiaan menyambut kemenangan Idul. Fitri, tutup Amitya. KW atau Dik, Toyik atau Kim. Kadir, Dike, Toyik, Doni dan Agung Sarinah TV melaporkan. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Ketua PDI Perjuangan Jawa Timur, Ibu Dewanti, Ketua DPC Kota Mbak Nia, beserta seluruh pengurus dan para senior partai yang hadir pada saat ini, dan seluruh anggota PDI Perjuangan, pengurus PAC, ranting, dan segenap keluarga besar PDI Perjuangan. Karena waktunya saya kira juga sudah banyak. Jadi sebelum kita nanti bicara tentang menghadapi pemilu, sekarang kita mesti menghadapi apa yang akan dihadapi dalam waktu-waktu mendatang, tapi tidak terlalu lama, apalagi setelah Lebaran, yaitu tentang kondisi ekonomi kita yang tidak baik-baik saja. Kita tahu bahwa nanti setelah Lebaran, potensi kenaikan harga BBM itu yang akan ada. Karena itu, DPP PDI Perjuangan telah mengeluarkan instruksi tanggal 5 Maret kepada semua kepala daerah dan ketua, wakil ketua atau pimpinan DPRD PDI Perjuangan untuk menyiapkan diri dan mengantisipasi terhadap potensi kenaikan harga ini yang akan membebankan masyarakat. Yaitu pertama, menugaskan kepada kepala daerah dan pimpinan DPRD untuk bersama-sama fraksi melakukan analisis evaluasi terhadap APBD masing-masing daerah. Terus yang kedua, mulai mempersiapkan kondisi terjelek apabila memang kenaikan BBM ini terjadi. Ya, di antaranya bagaimana mengamankan pasokan dan harga pangan, karena selain BBM-nya naik, pasti harga pangan akan naik, termasuk masalah kenaikan harga. Ini Ibu selaku Menteri Keuangannya rumah tangga itu pasti tahu. Saya seminggu yang lalu keliling ke beberapa pasar di Kota Malang, itu harga cabenya udah 120.000, betul ya? Terus beras ada Pak, tapi itu berasnya bulog yang katanya cuma enak kalau dibikin nasi goreng. Tapi ada, nggak saya sebut lah, ada 3 merek beras yang dicari yang langka Pak. Jadi sampai misalkan saya ke pasar di Noyo, di situ saya nemuin mereka, iya Pak, pedagangnya mengatakan biasanya kita pesan 10 karung, sekarang cuma dapat 2. Nah, masyarakat nyari lagi ke pasar lainnya. Nah, rupanya saya tanya kenapa demikian, ya Pak, yang penting katanya nasinya enak, ya, sambelnya juga enak. Nah, makanya kemudian kenapa harga cabai tadi, tapi itu sebetulnya menyedihkan. Nantinya untuk beli daging, beli ayam itu sudah menjadi prioritas ke belakang. Dan itu memang benar, ternyata penjualan daging dan ayam itu di 3 pasar tersebut turun hampir 40%. Ini menunjukkan salah satu daya beli. Nah, yang ketiga yang perlu dilakukan adalah bagaimana menyiapkan jaring pengaman sosial untuk mereka yang
disabilitas, untuk mereka yang miskin, dan juga untuk bagaimana membantu usaha-usaha kecil itu sehingga mereka bisa tetap dapat berusaha. Jadi Ibu Bapak mungkin dalam waktu dekat ya kita akan melewati Lebaran ini dengan baik, lancar, karena semua sudah kita lakukan pemetaan, kita sudah lakukan mapping termasuk BPM segala macam sampai Lebaran ini aman. Ya, kita sudah ada memastikan itu karena saya sudah juga keliling. Namun setelah Lebaran kita sebagai yang paling dekat dengan akar rumput, yang selalu tertawa dan menangis bersama rakyat, para ibu bapak yang di depan ini, inilah saatnya kita bergotong royong bersama-sama berdampingan dengan masyarakat yang memang membutuhkan. Demikian karena waktu yang sangat pendek, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sekali lagi kami juga mengucapkan selamat merayakan nanti tinggal 2 hari lagi Idul Fitri bagi yang merayakannya, dan semoga dalam masa Ramadan ini kebersamaan yang ada ini bisa terus kita lanjutkan. Terima kasih.